SPT tahunan badan akan diteruskan oleh rekan saya Mas Anggit. Silakan, Pak Anggit. Sekarang kita akan lanjutkan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggit dari tim penyuluh. Kita akan lanjutkan dengan materi SPT tahunan badan. Di paparan emang munculnya itu adalah praktek ya, tapi kita akan lakukan dengan pelajari bersamanya. Jika di kondisi sekarang Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan menggunakan metode e-form ya, e-form PDF yang diisi menggunakan Adobe Reader, kelebihannya bisa diisi secara offline, sehingga Bapak Ibu bisa mengisinya ya mungkin perlahan-lahan tanpa harus bergantung pada koneksi internet pada saat pengisian. Namun kelemahannya tampilan pada e-form itu nggak bisa maksimal ya, misalnya seperti kredit pajak 17713 Romawi hanya tertampil beberapa baris saja, jadinya terdapat lampirannya panjang sekali. Kemudian kalau untuk menghapus salah satu baris di tengah-tengah, Bapak Ibu harus menghapus dari paling bawah. Jadi akan membuang-buang waktu kalau misalnya ada penghapusan salah satu isian dari SPT. Untuk kondisi di Cortex nantinya, pengisian akan dilakukan secara online dari website Cortex ini. Untuk pengisiannya, segala jenis SPT semuanya akan dimulai dari menu tax return atau surat pemberitahuan, dari menu create, kemudian diisi tax type-nya adalah PPh Badan Rupiah, jenis SPT-nya SPT PPh Badan Rupiah, kemudian periodenya SPT tahunan, SPT periode SPT tahunan, kemudian eh, masa pajaknya tentunya diisi Januari sampai dengan Desember, atau nanti menyesuaikan dengan kondisi pembukuan Bapak Ibu ya. Misalnya Juli, Juni. Kemudian jenisnya SPT normal kalau untuk pertama kali. Yang selanjutnya kan pembetulan. Kemudian akan terbentuk draft SPT ya dari menu konsep. Dari menu konsep SPT ini akan muncul baris baru SPT tahunan badan. Kemudian kita klik tombol mata yang warna abu-abu sebelah kiri untuk menampilkan SPT-nya. Yang membedakan lagi dengan e-form, jika di e-form itu Bapak Ibu akan mendownload semua formulir SPT tahunan. Sedangkan di Cortex nanti, di e-form nanti tentunya formulirnya banyak ya. Sedangkan di Cortex, formulir yang Bapak Ibu wajib isi adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di awal-awal pengisian SPT. Ini sebelumnya, tampilan sebelumnya adalah sesuai dengan tampilan yang Bapak Ibu buat pada saat create di headernya ini ya. Kemudian identitasnya otomatis sesuai profil Bapak Ibu semua. Oh iya, satu lagi saya ingat, yang perlu diingat adalah yang bisa membuat SPT ini ya sesuai dengan role yang diberikan oleh PIC ya. Jadi silakan menggunakan role sesuai yang ditentukan oleh PIC yang punya kewenangan untuk pembuatan SPT tahunan badan. Jika tidak ada ya bisa menggunakan login PIC. Contohnya seperti ini, klasifikasi bisnisnya adalah umum, perdagangan jasa, dan lain-lain. Itu yang akan menentukan bentuk laporan keuangan secara umumnya. Kemudian pertanyaan apakah dilakukan audit, lalu pertanyaan mengenai apakah perusahaan atau wajib pajak itu dikenakan
kewajiban PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini adalah PPh UMKM. Kalau Bapak Ibu jawab yes, nanti akan muncul formulir untuk pengisian omset UMKM tiap bulan per cabangnya atau per NITku. Kemudian pertanyaan apakah terutang PPh final, kalau Bapak Ibu jawab yes juga, nanti akan muncul formulir baru yang berisi perincian mengenai penghasilan dan detail pemotongannya. Begitu seterusnya, ada kurang lebih 16 pertanyaan kayak ini di bawah ini. Yang akan menentukan jenis formulir yang akan Bapak Ibu isi. Tapi ya tentunya jangan karena pengen pengisiannya sedikit aja Bapak Ibu jawab no semua ya, nanti jadi nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini pertanyaan yes atau no ini harus diisi sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian untuk penentuan tarif pajaknya, misalnya pasal 31E atau menggunakan tarif umum, itu ditentukan di awal pengisian di angka 11. Itu harus Bapak Ibu klik dari drop down listnya, nanti akan muncul 4 pilihan. Tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh, 17 ayat 2B, 1 dan 2 ini dibedakan oleh omset ya. Kemudian tarif pasal 31E ini menggunakan fasilitas 4,8 M yang menggunakan besaran 50% dari tarif normal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang terkait dengan kredit pajak di huruf E. Kalkulasi penghitungan PPh yang akan terutang. Di antaranya adalah apakah perusahaan mempunyai kredit pajak yang dipotong di luar negeri atau dipotong oleh pihak ketiga. Kemudian angsuran PPh 25 baik angsuran pokok maupun yang ditagih melalui STP. Untuk di halaman ini kalau Bapak Ibu contohnya ini memilih tarif fasilitas pasal 31E, maka dia akan muncul lampiran 8. Kalau Bapak Ibu pilih tarif selain 31E, L8 ini tidak akan muncul nanti di bagian bagian menu sisi atas nanti ada muncul. Kemudian setelah menghitung PPh kurang lebih bayarnya, kredit pajaknya nanti tentunya di huruf F akan menentukan berapa sih yang masih harus dibayar ataukah nanti muncul lebih bayar. Jika lebih bayar nanti ada pilihan di angka 19A, yaitu untuk restitusinya mau seperti apa, kemudian diisikan langsung rekening bank milik perusahaan. Tentunya rekening bank ini namanya harus sama ya dengan nama wajib pajak. Kemudian yang terakhir sama seperti di e-form, masih sama yaitu pengisian eh, pernyataan-pernyataan. Di e-form juga ada ya laporan SPD tahunannya, pernyataan-pernyataan yang diisi apakah mempunyai hubungan istimewa, apakah eh, terdapat lampiran khusus untuk transfer pricing atau penyusutan dan lain-lain. Termasuk lampiran penghitungan angsuran PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya. Jika penghitungan angsuran PPh 25-nya tidak diisi langsung di SPT. Jadi misalnya mempunyai penghitungan lain, nanti akan muncul penghitungan lampiran penghitungan PPh 25 yaitu L6 ini. Di angka 21E ini contohnya apakah terdapat lampiran penyusutan aktiva. Jika dijawab ya, jadi muncul lampiran 9, L9. Kalau dijawab no, L9-nya nanti akan hilang atau tidak muncul.
Kemudian menu-menu yang ada di SPT tahunan ini adalah untuk lampiran laporan keuangan masih dalam bentuk PDF ya, masih dalam bentuk PDF yang tentunya sudah ditandatangani dan diberikan stempel perusahaan. Kemudian kalau diaudit tentunya laporan hasil audit. Sekarang kita coba masuk ke L1A adalah laporan keuangan untuk pengisian SPT tahunan. Jika Bapak Ibu perhatikan ini adalah di e-form itu lampiran SPT 1771 1 Romawi. Di sini diisi rincian transaksi Bapak Ibu mulai dari penjualan baik penjualan lokal maupun ekspornya, kemudian dikurangi diskon, dikurangi retur, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya dan seterusnya. Untuk mengisinya diklik tombol pensil sebelah kiri ya. Jika diklik sebelah kiri, pensilnya akan muncul seperti di layar ini. Contohnya adalah penjualan lokalnya yang bisa diisi tentunya yang berwarna putih saja, warna abu-abunya otomatis terisi. Penghitungan matematikanya otomatis ya ini Bapak Ibu. Untuk kolom abu-abu adalah penghitungan matematis yang otomatis terisi sesuai dengan isian Bapak Ibu semua. Kemudian mengisi lampiran mengenai biaya-biaya diambil dari laporan keuangan Bapak Ibu juga, disesuaikan dengan misalnya Bapak Ibu di laporan keuangan rinciannya berbeda ya, nanti dikelompokkan sendiri sesuai dengan SPT ini. Karena kita nggak bisa menambah atau mengurangi jenis-jenis biaya atau jenis-jenis akun yang ada di Cortex ini. Jadi silakan nanti kalau misalnya terdapat biaya-biaya yang kok namanya nggak ada nih di lampiran SPT, ya silakan dikelompokkan dengan yang jenis akun yang paling mendekati. Dari hasil perhitungannya akan muncul posisi laba rugi sebelum pajak yang akan otomatis pindah ke halaman depan ya nanti. Pengisian berikutnya adalah neraca. Neraca juga sama aja semua bersumber dari laporan keuangan Bapak Ibu semua. Termasuk jadi neraca ya tentunya aktiva, kemudian hutang, dan juga modal. Pastikan nilainya balance. Kemudian di L2 adalah mengisi susunan pengurus dan pemegang saham. L1A dan L2 ini otomatis muncul ya. Main form L1A dan L2 ini adalah form SPT minimal yang wajib diisi. Untuk form lain yang seperti saya sampaikan tadi sesuai dengan pilihan Bapak Ibu yes atau no-nya. Ini contohnya L6 tadi dipilih menggunakan angsuran 25 yang menghitung sendiri besarnya angsuran di L6. Untuk L8 ini adalah penghitungan pasal 31E-nya. Jadi Bapak Ibu pada saat menghitung penghitungan PPh pasal 31E, pengisian penghasilan brutonya ini manual ya. Jadi tolong dipastikan pengisiannya sesuai dengan ketentuan, yaitu semua penghasilan termasuk final, termasuk penghasilan di luar usaha, maupun yang non-objek pajak semua dimasukkan ke penghasilan bruto ini. Kemudian pengisian sisanya akan otomatis terisi di kolom abu-abu.
Ada yang bocor ya kayak ini. Ini contoh pengisian untuk eh, kelompok harta yang disusutkan. Langsung tombol add. Ini nanti seharusnya ada fitur, harapannya kami ada fitur impor dengan XML ya, karena tentunya untuk perusahaan-perusahaan besar asetnya kemungkinan ya banyak. Untuk pengisian manual contohnya seperti ini. Ini pengisian untuk bangunan. Nanti akan langsung dipilih metode penyusutannya secara akuntansi apa, kemudian secara fiskal pun juga langsung dipilih di situ. Nilai harta yang disusutkan seberapa, kemudian nilai harta pada awal tahun ditentukan berapa, kemudian nilai penyusutan di akhir tahunnya. L11B ini adalah penghitungan rasio utang terhadap ekuitas. Setelah semuanya diisi, kita isi dari lampiran dulu ya Bapak Ibu ya. L1A, L2 dan seterusnya, kemudian kita balik lagi. Jadi berangkatnya memang dari main form. Bapak Ibu isi pertanyaan tadi yang no dan yes tadi. Setelah diisi pertanyaan, jawaban no dan jawaban yes, nanti muncul lampiran-lampiran. Setelah mengisi lampiran secara lengkap, kita kembali ke lampiran halaman induk untuk memastikan bahwa isiannya sudah sesuai dengan penghitungan. Seperti di kolom F ini muncul berapa nilai kurang bayarnya. Akan terhitung secara otomatis. Huruf G berapa angsuran PPh 25 yang terutang untuk tahun pajak berikutnya. Ini adalah hasil penghitungan di lampiran L6 tadi. Kemudian ini hasil upload laporan keuangan. Untuk mendownload ulang lampirannya dipilih tombol action yang di sebelah kanan file name ya. Sebelah kanan itu ada tombol gambar anak panah ke bawah untuk download file yang Bapak Ibu telah upload atau tombol hapus. Setelah semuanya diisi, silakan menggunakan login yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani SPT. Jadi bisa saja yang mengisi SPT tadi adalah pihak atau karyawan yang ditunjuk yang role-nya perannya hanya sebagai mengisi SPT tahunan, bukan untuk menandatangani atau untuk menyampaikan, untuk melaporkan. Tentunya untuk menandatangani ya. Jika tidak ada karyawan yang ditunjuk untuk menandatangani, maka gunakan login PIC, PIC utama. Ini pasti bisa untuk menandatangani SPT. Di checklist dahulu pernyataannya di angka 13 bahwa SPT yang diisi sudah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian dipilih signernya itu siapa, apakah taxpayer atau representatif, atau kuasanya atau yang mewakili. Kemudian diisi jabatannya apa, masih diisi manual ya jabatannya sebagai kontrol aja ini. Kemudian pilih save draft. Setelah save draft akan bergeser ke pay and submit. Jika deposit yang Bapak Ibu miliki mencukupi untuk membayar nilai kurang bayarnya, maka akan muncul pilihan tax deposit. Namun jika nilai depositnya lebih kecil, Bapak Ibu harus membuat kode billing. Nah, ini
Kemudian Bapak Ibu lanjut lagi dengan login yang menggunakan role penandatangan SPT, diisi, memilih providernya ya, pilih providernya, apakah tadi misal dari Peruri atau menggunakan kode dari DJP, kemudian ID-nya apa, input passwordnya, kemudian pilih save, lalu confirm sign. Maka SPT setelah di save dan confirm sign akan statusnya berganti menjadi menunggu pembayaran. Ada di menu SPT, submenu SPT menunggu pembayaran. Kode billing akan otomatis muncul. Jika sudah dibayar, nanti akan otomatis tersubmit. Akan berpindah ke SPT dilaporkan. Jadi tidak perlu lagi mengisi NTPN, kemudian Bapak Ibu juga nggak perlu mengisi kode token, kemudian di klik submit, itu nggak perlu karena begitu wajib pajak melunasi billing yang muncul dari menu Cortex ini, SPT-nya akan otomatis terlapor, akan tersubmit secara otomatis. Nah, seperti itu tadi untuk pengisian SPT tahunan. Kemudian kita akan lanjut ke pengawasan ya. Pengawasan ini yang dicontohkan adalah saat Bapak Ibu mendapatkan surat tagihan pajak. Kalau kondisi sekarang kan Bapak Ibu harus menunggu ya. Menunggu STP-nya karena masih dalam bentuk manual, dalam bentuk kertas, hard copy. Menunggu untuk dikirimkan oleh ekspedisi atau PT Pos ke alamat Bapak Ibu. Pun jika alamat Bapak Ibu benar, kadang ada kalanya STP-nya nggak tersampaikan. Entah karena dari petugas kurirnya yang nggak ketemu alamatnya atau tidak ada di tempat, tidak ada yang menerima. Lalu tahu-tahu Bapak Ibu dapat surat teguran. Tentunya bisa kaget ya, kalau nggak nanti kemudian komplain ke kami, kenapa belum dikirimkan surat tagihan pajaknya tapi sudah dilakukan teguran atau malah surat paksa. Kedepannya nggak akan terjadi lagi karena STP akan dikirimkan melalui Cortex ini, jadi dalam bentuk soft copy, akan muncul di notifikasinya akan muncul di gambar lonceng itu ya, di angka 93 tuh yang di sebelah kanan, sebelah tengah maaf, atas tengah, di sebelah kirinya nama PT. Kemudian untuk dokumennya Bapak Ibu bisa klik di menu sebelahnya lonceng yang logonya adalah seperti kertas. Silakan diklik di icon tersebut, kemudian akan muncul STP ataupun bukti penerimaan atau bukti PBK atau permohonan-permohonan yang lain, termasuk juga kalau yang di layar ini adalah undangan dari pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir. Nah, STP tadi akan muncul di halaman ini, silakan diklik, nanti akan bisa di-download. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tidak jauh beda dengan STP yang versi hard copy. Setelah Bapak Ibu ketahui STP tersebut dan Bapak Ibu merasa, oh iya memang saya STP-nya ini contohnya terlambat, ini ya terlambat lapor. Kemudian Bapak Ibu, oh ya saya memang terlambat lapor, terlambat bayar, denda dan bunganya sudah sesuai, maka tinggal dilanjutkan dengan membayar, yaitu dimulai dengan membuat kode billing atas STP tersebut. Di pembuatan kode billing, Bapak Ibu nggak perlu lagi untuk mengetik manual ya. Tinggal di checklist aja STP yang mau dibayar. Kemudian dipilih apakah mau dibayar menggunakan deposit atau menggunakan
billing yang baru. Jadi meskipun depositnya cukup, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk membayar menggunakan kode billing yang baru ya tidak masalah. Semudah itu, jadi begitu dibayar nanti otomatis lunas. Jika dibayar menggunakan metode yang checklist memilih STP ini, seharusnya sudah tidak ada kesalahan bayar lagi, jadi nggak ada lagi proses-proses PBK dan segala macam. Setelah bayar tidak ada lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan, nggak perlu melaporkan atau memberitahukan ke kami karena akan otomatis terhapus STP, tunggakan STP-nya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai salah satu kegiatan di pemeriksaan, meskipun ini ya tidak semua dilakukan oleh wajib pajak yang diperiksa, yaitu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. 8 ayat 4 Undang-Undang KUP ya. Pada saat Bapak Ibu diperiksa, tentunya ada kesempatan yang diberikan oleh para fungsional pemeriksa, oleh tim pemeriksa untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apakah ingin menutup pemeriksaannya dengan pengungkapan. Jadi Bapak Ibu mengakui bahwa memang terjadi kesalahan pengisian SPT dan Bapak Ibu akan laporkan pemberitahuan yang benar itu seperti apa. Kalau nggak dimanfaatkan ya tentunya akan nanti tetap proses lanjut pemeriksaan sampai dengan closing, sampai dengan penerbitan SKPKB ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, ini bisa dilakukan dari menu SPT, karena pengungkapan ketidakbenaran ini memang dianggap seperti penyampaian SPT. Dari menu tax return atau SPT, kemudian pilih yang paling bawah disclosure of incorrectness atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Setiap kali untuk membuat dokumen baru, tentu pilih create ya, apapun itu, entah bukti potong, entah e-tax invoice atau SPT, selalu dimulai dengan create, buat baru. Pada saat create kita akan memilih, akan dimunculkan proses pemeriksaan yang sedang Bapak Ibu jalani. Kalau seperti di contoh ini hanya ada satu, yaitu SPT tahunan badan yang sedang diperiksa untuk periode tahun pajak 2023. Untuk disclosure type-nya hanya ada satu ya, yaitu yang pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Untuk 8 ayat 3-nya nanti kita lihat apakah akan ada di sini juga. Untuk saat ini contohnya adalah 8 ayat 4, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Pilih select, kemudian create disclosure. Setelah create nanti akan muncul eh, di menu not submitted disclosure atau pengungkapan yang belum disampaikan. Ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu, sebelah kiri bawah di submenu not submitted disclosure, kalau yang ditampilkan di sini adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu klik mata untuk melihat dan tentunya untuk mengedit isinya. Silakan diklik, karena ini warnanya abu-abu semua, sebenarnya tinggal Bapak Ibu klik tombol loop, tombol kaca pembesar untuk agar terisi secara otomatis yang abu-abu tadi. Kemudian Bapak Ibu setelah memilih melalui loop tadi akan mengisi atau menceklis nomor SP2-nya, nomor surat pemberitahuan pemeriksaannya. Kemudian Bapak Ibu isi
Mana sih yang pengen saya ungkapkan yang tidak benar tuh di sebelah mana? Sebagai contoh di sini adalah nilai penjualannya yang tidak atau kurang dilaporkan. Contohnya di sini adalah berdasarkan SPT nilai salesnya adalah 780 juta, sedangkan untuk pengungkapan seharusnya adalah 795 juta. Jadi ada selisih yang belum diungkapkan 15 juta, kemudian dikenakan tarif 0,59%. Silakan di scroll ke bawah untuk melihat PPh yang kurang bayarnya, kemudian dilakukan save. Kemudian Bapak Ibu bukan bisa ya, wajib mengunggah dokumen lampiran atas perhitungan tadi. Dari mana sih angka 795 juta tadi dari mana? Ini Bapak Ibu tampilkan di sini. Tentunya setelah Bapak Ibu berdiskusi dengan atau bukan berdiskusi atau berkonsultasi dengan tim pemeriksa, angkanya adalah sekian, kemudian dituangkan dalam bentuk surat atau laporan, di scan, tanda tangan pengurus, stempel, kemudian di scan dan di upload di menu disclosure ini. Nilai kurang bayarnya silakan klik submit and pay, kemudian balik lagi akan memilih mau dibayar dengan apa, apakah dengan deposit ataukah dengan pembuatan billing baru. Jika depositnya cukup, bisa menggunakan deposit. Jika depositnya kurang atau tidak ada sama sekali, ya nanti hanya akan muncul create billing code. Kemudian masukkan penanda tangan. Ini kembali lagi yang login adalah PIC utama atau pihak-pihak yang diberikan otorisasi untuk menandatangani dokumen atau SPT di Cortex. Diisi providernya apa? Sebagai contoh di sini adalah kode otorisasi DJP. Kalau misalnya udah punya sertifikat digital dari Peruri, bisa memilih Peruri atau nanti dari provider-provider lain yang sudah bekerja sama dengan DJP. Masukkan signer ID, kemudian passwordnya apa, klik save dan confirm sign. Setelah di save dan confirm sign, maka atas pengungkapan tadi akan berpindah ke ke sub menu pengungkapan yang sudah disampaikan. Di situ ada tombol mata dan tombol PDF, nanti bisa untuk view lagi ataupun untuk mendownload hasil pengungkapannya seperti apa yang sudah disampaikan, dan juga untuk mendownload lampiran yang tadi Bapak Ibu upload. Ini contoh bukti penerimaan elektroniknya, akan muncul di icon dokumen yang tadi, yang di dekat nama wajib pajak kan ada tombol notifikasi dan icon dokumen, nanti akan muncul di situ. Selain otomatis muncul ya di menu disclosure. Yang berikutnya adalah pembuatan bukti potong A1 ya. Untuk pembuatan bukti potong A1 ini silakan login menggunakan role yang mempunyai kewenangan atau diberikan otorisasi untuk menerbitkan atau membuat bukti potong A1. Setelah login nanti langsung masuk ke menu e-Bupot, kemudian pilih BPA1. Dari menu BPA1 semuanya akan dimulai dari tombol create atau buat bukti potong baru. Akan ada beberapa pertanyaan, apakah untuk yang pertama nih ya, yang nomor 3 ini, apakah karyawan ini bekerja di perusahaan Bapak Ibu itu adalah perusahaan kedua dari si karyawan. Misalnya dia pindahan dari perusahaan lama masuk ke tempat Bapak Ibu di pertengahan tahun pajak ya, di antara bulan Februari sampai dengan Desember. Jika karyawan dari awal tahun sudah ada di perusahaan Bapak Ibu, tentunya dijawab no, lalu diisi
dimulainya dari kapan bekerjanya. Kalau dari awal tahun ya tentunya dari Januari sampai dengan Desember kalau dia 1 tahun full bekerja. Kemudian diisi ini tadi start dan akhir periode bekerjanya, apakah pekerja asing, kemudian diisi NIK ya, silahkan diisi NIK, nanti akan otomatis keluar NIK-nya. Nama dan alamat itu akan otomatis keluar. Kemudian dipilih PTKP-nya apa, contohnya K2, jabatannya diisi manual, kemudian jenis PPh-nya silahkan nanti dipilih dari drop down list, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan tetap. Kemudian masuk ke penghasilannya. Detail penghasilannya masih sama seperti pembuatan A1 dahulu di SPT PPh satu, sekarang di EBUPOT PPh satu, yaitu penghasilan brutonya berapa, dari gaji berapa atau dari pensiun, kemudian mendapatkan fasilitas PPh satu di tanggung karyawan, misalnya apakah di gross up apa enggak, kemudian manfaat lain, misalnya asuransi, lembur, kemudian bonus, kemudian mendapatkan natura, THR, dan lain-lain, nanti akan otomatis terisi total penghasilan brutonya. Dari penghasilan bruto terdapat beberapa pengurangan ya. Yang pertama itu adalah biaya jabatan otomatis terisi, maksimal adalah tarifnya 5% per tahun, maksimal 6 juta. Contohnya di sini karena dia lebih dari 6 juta maka akan otomatis terisi angkanya 6 juta. Kemudian untuk iuran pensiun atau THT, tabungan hari tua atau jaminan hari tua, diisi manual. Kemudian pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan diisi manual juga. Kemudian nantinya di halaman berikutnya yang abu-abu akan otomatis terisi. Hasil matematikanya akan otomatis terisi, kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan berapa yang sudah dipotong oleh perusahaan Bapak Ibu. Untuk PPh satu ini akan ada pengisian identitas NITku ya, yang berwarna biru paling bawah. Di situ ada drop down list. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu mempunyai cabang, kalau dahulu cabang ya, nantinya akan berubah nama menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nanti bisa dipilih di situ. Misalnya ada satu pusat dan dua cabang atau dua tempat kegiatan usaha, nantinya akan muncul 3 baris. Yang pertama adalah NPW pusatnya, yang kedua cabang pertama, yang kedua cabang kedua. Silakan dipilih tempat di mana karyawan tersebut memperoleh penghasilan. Jika bekerja di kantor pusat ya nanti dipilih aja yang NPP-nya 000. Kemudian diisi dengan ini yang tadi saya sampaikan ya. Dia pindah di slide berikutnya aja. Ada pilihan apakah yang bersangkutan mempunyai fasilitas. Kalau dahulu waktu pandemi kan ada namanya PPh satu ditanggung pemerintah. Nah, itu dipilih di sini. Nanti ke depannya akan ada fasilitas apa gitu. Kita belum tahu. Ataukah dia mempunyai, yang bersangkutan mempunyai SKB, SKB PPh satu, SKB Potput PPh satu, ya nanti diinput di sini. Diisi nanti begitu punya other certificate, dia akan muncul halaman untuk menginput nomor SKB-nya yang akan pada proses validasinya. Yang 16 tadi adalah yang saya sampaikan tadi, nomor identitas tempat kegiatan usaha, tempat wajib pajak memperoleh penghasilan. Setelah selesai diisi, lalu klik Save Draft and Submit. Setelah di Save Draft dan Submit, maka dia
akan muncul di submenu Not Issued. Untuk menjadikan draft bukti potong, konsep bukti potong tadi menjadi apa ya, tertanda tangan oleh wajib pajak, silakan diklik tombol checklist atau centang yang ada di sebelah kiri tiap bukti potong, lalu klik issue. Setelah klik issue nanti akan berpindah, berarti sudah tertanda tangan oleh pihak yang punya otorisasi, akan berpindah, resmi diterbitkan, pindah ke submenu issued atau sudah diterbitkan. Ini tadi ya, begitu kita klik issue akan muncul penandatangan, proses penandatangan. Sekali lagi saya sampaikan menggunakan menu PIC utama atau karyawan atau pihak yang ditunjuk untuk menandatangani bukti potong. Pilih providernya, masukkan ID, password, confirm sign. Ini akan pindah ke issued. Lalu bisa di-download ataupun dicetak. Ini hasil cetakannya. Sedikit berbeda formatnya dengan bukti potong A1 yang sekarang. Namun informasinya sama. Kemudian kita contohkan untuk pengisian PPHOP ya, SPT tahunan untuk karyawan nih, khususnya karyawan. Skenario-nya seperti ini. Satu pemberi kerja, PTKP-nya K2, memiliki harta di akhir tahun 300 juta, hutangnya 200 juta pada akhir tahun, tidak bayar zakat, tidak punya penghasilan lain, nggak punya fasilitas perpajakan. Kemudian kredit pajaknya hanya dari bukti potong A1 pemberi kerja. Silahkan login menggunakan NIK Bapak Ibu, NIK karyawan, masukkan password, pilih bahasa, masukkan CAPTCHA. Nah, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan bukti potong A1-nya dari perusahaan dalam bentuk fisik ya misalnya, Bapak Ibu bisa download sendiri dari menu My Portal kemudian My Document. Ini contohnya dalam bahasa Inggris. Nanti eh, di bahasa Indonesianya susunan menunya akan sama persis, jadi tidak perlu bingung. Dari My Document silahkan di search di judul dokumennya, di dokumen title di angka 8 bisa bukti potong atau diketik BPA1 atau 2126. Kalau misalnya dokumen yang Bapak Ibu miliki sedikit ya, ya bisa dicari secara manual pun bisa, Bapak Ibu gulir satu-satu ke bawah, ke kanan, ke kiri. Lalu pilih download. Ini bisa Bapak Ibu cetak atau simpan sebagai soft copy PDF. Nah, untuk melaporkan SPT tahunan OP-nya dari tax return atau dari menu surat pemberitahuan, kemudian masuk ke submenu surat pemberitahuan lagi. Lalu buat SPT yang baru, klik tombol create. Silahkan dipilih isian yang ada di sini, drop down-nya untuk jenis pajaknya tentunya PPh tahunan orang pribadi ya, personal income tax. Kemudian jenis SPT PPh-nya adalah PPh orang pribadi. Kemudian jenis SPT-nya adalah SPT tahunan. Periode SPT-nya silahkan dipilih sesuai tahun pajak di bukti potong A1-nya. Kemudian jenis SPT-nya normal atau pembetulan. Lalu klik save. Setelah klik save, maka akan bergeser ke submenu SPT yang belum disampaikan atau tax return not submitted. Untuk mulai mengisi, Bapak Ibu bisa klik tombol mata di sebelah kiri. Semua jenis SPT seperti itu. Setelah di-create, muncul di not submitted. Kemudian untuk melihat atau mulai mengisi, selalu klik tombol mata sebelah kiri. Untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi eh, sederhana ya, kurang lebih sama sebenarnya dengan SPT
lebih sederhana dari SPT tahunan badan tentunya. Tapi akan ada beberapa pertanyaan yang lebih sedikit yang akan menentukan lampiran mana sih yang akan diisi oleh Bapak Ibu semua. Headernya nanti yang abu-abu otomatis terisi, kemudian sumber penghasilannya silahkan dipilih apakah sebagai karyawan atau business activity, karena ini contohnya adalah karyawan, maka dipilih employee. Nah, ini yang membedakan dengan e-form yang sekarang. Kalau e-form, Bapak Ibu kan harus memilih nih, apakah saya akan mengisi 1771, 1770, ataukah memilih 1770S atau SS, itu kan memilih di awal ya, ataukah mau menggunakan proses e-filing, ataukah e-form. Nah, kalau di sini semuanya langsung ditunjukkan eh, satu form, satu jenis form, nanti akan membedakan apakah nanti menjadi wujud S atau SS atau polos. Itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di main form ini. Jika pertanyaannya diisi employee, kemudian pilihannya pencatatan, ya nanti akan otomatis mengisi versi yang 1770S ya, meskipun tidak secara eh, lugas dimunculkan jenis SPT-nya di halaman pengisian ini. Untuk identitas wajib pajak akan otomatis terisi sesuai dengan data yang ada di sistem DJP. Nah, ini pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Apakah Anda mempunyai penghasilan bersih dari pekerjaan? Jawabnya iya. Untuk pertanyaan berikutnya, jawabnya no. Kalau Bapak Ibu punya eh, penghasilan lain di luar karyawan, ya berarti bisa diisi di poin 1C atau dari poin 1B. Jika punya penghasilan dari luar negeri, maka diisi penghasilan dari luar negeri. Kemudian untuk isian selanjutnya adalah isian dari selanjutnya adalah untuk pengisian detail penghasilan Bapak Ibu ya. Ini akan otomatis terisi ya Bapak Ibu. Jadi akan otomatis datanya akan diambil dari bukti potong A1 yang sudah disubmit oleh pemberi kerja. Datanya akan otomatis terisi. Ini karena dari karyawan dari satu pemberi kerja, maka hanya satu bukti potong aja yang menjadi rujukan. Datanya akan sama seperti isian bukti potongnya. Kemudian yang perlu diisi secara manual adalah PTKP-nya. Karena belum tentu bisa jadi PTKP yang diisikan di bukti potong ini ternyata nggak cocok dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah mempunyai pengurangan pajak untuk karyawan? Ya tentunya nggak ada ya untuk satu pemberi kerja. Kemudian kredit pajaknya tentunya akan otomatis terisi dari bukti potong A1. Kemudian jika ada lebih atau kurang bayar akan muncul di halaman ini, karena ini contohnya adalah SPT karyawan yang berasal dari bukti potong A1 satu pemberi kerja aja, maka tentunya akan hasilnya adalah nihil. Jika ada lebih atau kurang bayar nanti bisa diisi di poin F, otomatis terisi. Kemudian jika ada lebih bayar maka wajib mengisi rekening tabungan tempat pengembalian kelebihannya. Ini adalah lampiran-lampirannya atau pernyataan-pernyataannya. Tentunya untuk pernyataan yang mempunyai harta pada akhir tahun ya harus diisi. Hutang di akhir tahun juga bisa diisi. Kemudian lampiran tambahan adalah ini contohnya nggak muncul ya di angka 46 karena kita memilihnya adalah simple bookkeeping dan dia merupakan karyawan. Kemudian untuk pernyataan di huruf K harus diisi. Saya menyatakan bahwa
SPT telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian pilih taxpayer, otomatis terisi untuk NIK dan namanya. Kemudian kita akan berpindah ke L1 adalah untuk pengisian harta pada akhir tahun. Nah, ini ada di sini, bisa di-upload menggunakan XML juga. Kalau dahulu CSV ya, sekarang XML. Ini untuk contoh pengisian manualnya dari tombol add, kemudian diisi kode hartanya apa, kemudian deskripsinya itu dipilih eh, dari drop down, apakah dia uang kas atau ke deposito atau ke rekening koran. Kemudian jika tabungan ya nanti diisi nomor akunnya di bank mana, berada di mana, di Indonesia atau di luar negeri, tahun perolehannya berapa, diisi saldonya berapa. Kemudian jika diberikan keterangan atau catatan, silahkan diisi di remark gitu. Remarknya tapi cuma dua ya. Misalnya dia adalah melakukan pengungkapan ketidakbenaran berbuat, maaf, eh, kalau dulu tax amnesty, kalau sekarang kemarin terakhir itu adalah pengungkapan sukarela, PPS. Nah, untuk kas dan setara kas akan muncul di menu ini, cash and cash equivalent. Kemudian data utang di akhir tahun adalah di huruf B, sama. Tapi kalau untuk utang di akhir tahun nggak ada menu impor XML ya, karena kami berharap wajib pajak ini nggak punya utang semua ini. Silakan masukkan tombol add, kalaupun ada, silakan diisi jenis utangnya apa, kemudian pemberi utangnya siapa, apakah lembaga keuangan, bank atau lembaga keuangan bukan bank, ataukah misalnya dari dari debitur lain, kemudian diisi eh, NPWP si pemberi pinjaman dari krediturnya, namanya siapa, berada di mana, kreditnya tahun berapa, kemudian saldo di akhir tahunnya berapa. Setelah diisi akan muncul di daftar ini, masih bisa diedit ataupun dihapus. Di tombol pensil atau tombol keranjang sampah untuk menghapus. Kemudian si halaman L1 yang berikutnya adalah huruf C adalah keluarga yang menjadi tanggungan. Keluarga yang menjadi tanggungan silakan diisi nama, NIK, tanggal lahir sama ya dengan isian SPT yang sekarang. Ini adalah daftar bukti potong. Daftar bukti potong ini di huruf D. Nantinya akan ada seperti kondisi sekarang kan ada pertanyaan ya. Kalau Bapak Ibu punya bukti potong akan ada pertanyaan apakah ditemukan bukti potong untuk NPWP ini, apakah Anda ingin menggunakan data yang ada di bukti potong tersebut? Bisa dijawab ya, nanti akan otomatis terisi. Kalau tidak ya Bapak Ibu nanti harus tambahkan sendiri add ini withholding tax slip-nya BPA1-nya nanti harus ditambahkan sendiri di sini. Kalau untuk sebelumnya ini adalah penghasilan Bapak Ibu semua. Kalau contoh ini skenario ini hanya satu pemberi kerja. Kemudian setelah semua itu diisi, Bapak Ibu kembali lagi ke SPT induknya. Silahkan di refresh. Nah, nanti akan muncul hasil penghitungan pajaknya. Karena saat pemberi kerja PTKP-nya sesuai, tidak ada pembayaran zakat ataupun pembayaran keagamaan yang lain ya, otomatis nihil. Kemudian pernyataan-pernyataannya silahkan diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu atau kondisi pengisian SPT-nya seperti apa. Kemudian diisi penandatanganannya. Tentunya ya harusnya Bapak Ibu isi sendiri ya menggunakan nik Bapak Ibu, otomatis warna abu-abu. Silahkan save draft, kemudian pay and submit. Karena posisinya nihil ya, begitu pay and submit, otomatis akan eh, berpindah ke sini. Penandatanganan SPT, setelah diisi akan langsung berpindah ke submenu SPT yang telah disampaikan, tax return submitted. Karena posisinya nihil, jadi nggak ada pilihan untuk pembuatan billing ataupun deposit. Ini BPE-nya nanti akan muncul juga di menu
eh kan mana ya, di icon dokumen yang ada di sebelah nama, yang ada sebelahnya lonceng juga. Ini tampilan SPT-nya agak berbeda dengan SPT yang sekarang ya. Kalau yang SPT yang baru nantinya tidak ada kode 1770 polos S atau SS. Kemudian Family Tax Unit, kita overview aja sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk pengisian eh, anggota keluarga Bapak Ibu, anggota keluarga yang berhubungan langsung, entah misalnya anak, istri, ataupun orang tua, dari menu portal, kemudian menu profil. Nah, dari menu profil akan ada muncul menu-menu baru. Untuk FTU ini adalah di informasi umum. Lalu kita klik edit, lalu scroll sampai ketemu ke Family Tax Unit. Di Family Tax Unit ini em, datanya defaultnya akan otomatis terisi dari kondisi sekarang yang ada di DJP online. Kan ada tuh, kemarin kan Bapak Ibu melakukan pemadanan data di DJP online, kan ada anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, otomatis akan terisi di sini secara default. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali isi datanya, ataukah misalnya ada yang mau ditambah atau dikurangi. Untuk pengisiannya seperti ini, data-data pribadi ya, sama seperti pengisian berdasarkan KTP, NIK, status pernikahan, kebangsaan, pekerjaannya apa, kemudian tanggal lahir, dan seterusnya, hubungan dengan wajib pajak apa, kemudian, nah dia ini ada tambahannya apakah tanggungan dari wajib pajak atau enggak. Karena ini kan berpengaruh ke PTKP. Lalu diisi mulai darinya kapan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu baru punya anak, ya diisi tanggal lahir si anak. Nah, ini untuk kepentingan perpajakan Family Tax Unit-nya akan muncul di portal tadi, informasi umum akan muncul di unit keluarga untuk kepentingan perpajakan. Ini contoh view-nya. Kemudian kita akan pelajari sedikit mengenai SP2DK. Kalau Bapak Ibu mendapatkan SP2DK, sekarang bisa notifikasinya akan muncul di gambar lonceng ini ya. Dapat surat dari AR, dapat notifikasinya, kemudian bisa di-download dari tombol kertasnya, tombol dokumen itu bisa di-download dari sini. Seperti apa sih SP2DK-nya nanti yang menjadi yang pengen dikonfirmasi oleh AR, klik download. Ada nomor kasusnya juga. Ini Bapak Ibu download, akan muncul seperti ini. Kurang lebih sama dengan yang sekarang. Nah, kemudian untuk menanggapinya, menanggapi SP2DK tadi, nggak harus Bapak Ibu datang ke KPP lagi ya. Mungkin kalau misalnya di SP2DK itu datanya udah sesuai semua dengan, oh ternyata memang benar nih ada yang kelupaan dilapor, atau misalnya ada yang salah potong atau yang belum dipotong, atau ternyata saya punya dokumen yang memperkuat bahwa saya sebenarnya memang nggak terutang pajak ini. Nah, itu bisa langsung dilaporkan dari portal, kemudian my case, my cases, kemudian kita pilih case nomor berapa. Tadi kan pada saat download SP2DK kan juga ada nih nomor kasusnya, case numbernya. Nah, pada saat menanggapi silakan dipilih my cases, kemudian pilih SP2DK-nya tadi case nomor nomor berapa. Kemudian pilih routing, begitu Bapak Ibu pilih nomor kasusnya akan muncul mengenai detail kasusnya, kemudian pilih routing. Yang warna abu-abu ini akan otomatis terisi. Perihalnya aja Bapak Ibu isi manual, kemudian kota penandatanganan juga diisi manual. Kemudian klik next. Kemudian nantinya akan ada, ini nggak ditampilkan tapi ya. Nah, di sebelah kiri kan ada tuh dokumen. Nah, Bapak Ibu nanti upload dokumennya di situ ya. Bapak Ibu kan upload dokumen tanggapannya di situ.
misalnya termasuk SSP atas pembayaran SP2DK tadi, atau enggak misalnya ada dokumen untuk memperkuat argumen Bapak Ibu semua, silakan diupload di menu dokumen. Kemudian kalau udah selesai diupload semua, klik next, dianggap tanggapannya disampaikan ke AR. Ya, sementara case close, tapi misalnya yang Bapak Ibu sampaikan tadi ternyata AR belum merasa, oh ini belum menjawab SP2DK tadi, nanti kemungkinan akan bisa dibuka kembali case-nya. Kemudian yang terakhir adalah menu mengenai layanan wajib pajak. Layanan ini sama seperti yang ada di menu DJP online ya. Di DJP online Bapak Ibu masuk menu layanan, di situ kan ada contohnya KSWP, kemudian permintaan pengajuan SKTD, kemudian SKF, kemudian nanti ada DGT form atau SKD. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga sama. Dari menu layanan wajib pajak bisa dipilih apakah layanan terkait administrasi atau permintaan informasi atau penegasan atau misalnya pengaduan saran termasuk edukasi. Dari menu ini misalnya dari administrasi silakan langsung dibuat. Dari menu layanan ini ada pilihan buat, kemudian permohonan yang sudah dibuat tapi belum diupload, biasanya ada draft segala macam, kemudian sedang diproses oleh KPP. Ini untuk jenis-jenis layanan yang perlu persetujuan oleh KPP, kemudian yang telah selesai. Yang udah approve, kemudian ada daftar yang pernah Bapak Ibu ajukan. Contohnya ini adalah pengajuan untuk surat keterangan PP23 UMKM. Dari dropdown nanti bisa diketik pasalnya atau misalnya dicari surat keterangan, nah nanti bisa muncul semua, atau Bapak Ibu mau scroll pilih satu-satu juga boleh, silahkan cari yang sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu ajukan permohonannya. Nah, nanti kalau misalnya udah tercetak akan muncul di halaman daftar fasilitas saya. Untuk pengajuan permohonan yang lain kurang lebih sama prosesnya seperti itu. Kalau misalnya ada terjadi kayak misalnya SKTD nih, Bapak Ibu gagal upload, nah nanti akan draftnya, kalau dulu kan menu SKTD sendiri, kemudian masuk di menu draft. Nah kalau ini semuanya akan terkumpul jadi satu yang di bagian permohonan belum disampaikan. Nah ini masuk ke draft di sini. Jadi nggak usah milih, oh masuk ke SKTD dan lain-lain, nggak perlu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas pemaparan misalnya terjadi hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan.